Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Insinyur Heni Yulianti, MMMKOM, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas materi yang telah diberikan hingga ujian akhir ini. Mohon izin untuk mempresentasikan ringkasan materi dari sesi 7 hingga 15 untuk mata kuliah komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Budi Setian dengan NPM 23040101111. Untuk materi awal yaitu pada materi 7, di sini membahas mengenai data link control, yaitu mekanisme pengaturan pengiriman data antar perangkat agar tidak terjadi gangguan seperti buffer overflow atau kehilangan data. Dalam proses ini juga dikenal waktu transmisi dan waktu propagasi yang memengaruhi kecepatan dan keandalan pengiriman. Metode dasar seperti stop and wait digunakan untuk pengiriman sederhana, namun kurang efisien untuk data yang lebih besar. Oleh karena itu, digunakan sliding window yang memungkinkan beberapa frame dikirim sekaligus tanpa menunggu balasan satu persatu. Untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, digunakan teknik seperti bit parity dan cyclic redundancy check atau CRC. Jika terjadi kesalahan, sistem akan menggunakan automatic repeat request atau ARQ, seperti stop and wait, go back, and selective reject, tergantung tingkat efisiensinya. Protokol HDLC digunakan sebagai standar kontrol data link dengan berbagai jenis mode dan struktur frame untuk komunikasi yang sinkron dan aman. Selain HLDC, juga dibahas protokol lain seperti LEDP, LLC, Family Relay, dan ETM yang digunakan dalam berbagai jenis jaringan komunikasi modem. Selanjutnya untuk materi 9, dikarenakan untuk materi 8 itu diisi dengan ujian tengah semester. Jadi langsung ke materi 9. Di sini membahas mengenai konsep multiplexing, yaitu teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal atau channel ke dalam satu media transmisi yang sama agar efisien. Salah satu metode dan frekuensi division multiplexing atau FDM yang membagi media menjadi beberapa pita frekuensi. Masing-masing digunakan untuk sinyal yang berbeda. Contohnya adalah siaran radio. Meski efisien, FDM tetap mengalokasikan channel meskipun tidak ada data yang dikirim. Nah, selanjutnya dibahas time division multiplexing atau TDM yang membagi waktu menjadi slot untuk masing-masing sinyal digital. TDM bekerja secara sinkron dengan alokasi slot waktu tetap terlepas dari apakah ada data atau tidak. Ada juga pulse stuffing, yaitu penambahan bit dummy agar sinkronisasi antara clock tetap terjaga. Adalah hal implementasi digital seperti di S1, yaitu TDM juga memungkinkan multiplexing 24 channel menjadi satu sinyal digital dengan kecepatan 1,544 Mbps. Selain itu, sistem ISDN atau Integrated Service Digital Network merupakan multiplexing untuk layanan komunikasi digital dengan dua tipe interface, yaitu basic dan primary, masing-masing menyediakan channel data dan kontrol. ISDN memungkinkan pertukaran data secara full duplex dan mendukung layanan suara maupun data. Materi ini juga menjelaskan statistical TDM yang mengalokasikan slot waktu secara dinamis untuk sesuai dengan kebutuhan dari user, sehingga lebih efisien daripada TDM sinkron. Meskipun berpotensi menimbulkan delay saat traffic tinggi. Terakhir yang dibahas di sini juga yaitu ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line yang menggunakan teknik FDM dan Discrete Multitone atau DMT untuk mengoptimalkan transmisi data melalui kabel telepon biasa.
dengan kecepatan downstream yang lebih tinggi daripada upstream. Selanjutnya untuk materi 10. Pada materi 10 yaitu membahas mengenai switching network, yaitu sistem di jaringan yang dimana data dikirim melalui node-node yang bertugas mengarahkan sinyal ke tujuan akhir. Node tidak memproses isi data, hanya meneruskannya. Ada juga dua jenis switch utama, yaitu circuit switching, yang membuat jalur komunikasi tetap antara dua titik, dan paket switching, yang lebih fleksibel karena membagi data ke dalam paket-paket kecil. Sirkuit switching memiliki tiga tahap utama, yaitu meliputi penyambungan, pengiriman, dan pemutusan. Namun kurang efisien jika jalur tetap digunakan tanpa data. Nah, di sini juga switching dilakukan untuk space decision atau dengan crossbar switch, dan juga time decision yang membagi waktu menjadi slot data seperti pada sistem TDM. Routing menjadi aspek penting untuk mencari jalur paling efisien dan dapat disesuaikan secara drastis, secara statis, maupun dinamis tergantung kondisi lalu lintas data. Nah, di sini juga untuk alternative routing, yakni penggunaan jalur cadangan ketika jalur utama sibuk. Selain itu juga dibahas kontrol. Selain itu juga dibahas juga kontrol signaling, yaitu signal yang digunakan untuk mengatur proses komunikasi seperti memanggil, memberi nada dering, hingga pemutusan sambungan. Signaling data dilakukan juga di dalam jalur komunikasi data atau in-channel, atau menggunakan jalur khusus, yaitu common channel signaling. Metode common channel lebih efisien karena memisahkan sinyal dari data sehingga mendukung sistem komunikasi yang lebih kompleks dan juga lebih andal. Pada materi 11, yaitu membahas mengenai konsep paket switching, yaitu teknik pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil yang dikirim satu persatu melalui jaringan. Berbeda dengan sirkuit switching yang menggunakan jalur tetap, di sini juga paket switching lebih efisien karena satu jalur bisa digunakan bersama untuk banyak paket dari berbagai sumber. Sumber berisi yaitu data dan informasi yang berisi menggunakan teknik store and forward. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu datagram, di mana setiap paket dikirim secara independen dan tidak bisa berurutan. Nah, secara virtual circuit yang menetapkan jalur logis terlebih dahulu sebelum pengiriman. Di sini juga virtual circuit lebih terstruktur, sedangkan datagram lebih fleksibel. Untuk routing menjadi juga aspek utama dalam paket switching, dan juga ada berbagai strategi seperti fixed routing, flooding, random routing, dan juga adaptive routing yang menyesuaikan jalur berdasarkan kondisi jaringan. Adaptive routing, banyak materi juga yang membahas mengenai X.25, standar awal komunikasi jaringan berbasis paket switching. X.25 menyediakan virtual circuit antara perangkat pendukung hingga ribuan koneksi logis dalam satu jalur fisik, seperti reset, restart, dan multiplexing, memungkinkan komunikasi yang efisien dan lebih paket dengan paket ukuran kecil. Selanjutnya untuk materi sisi 12 yang berisi mengenai Asynchronous Transfer Mode atau ATM, yaitu teknologi jaringan berbasis paket tetap atau sel berukuran kecil dan seragam. ATM memungkinkan transfer data melalui banyak koneksi logis dalam satu jalur fisik dengan ukuran sel tetap, yaitu 53 byte hingga 5 byte reader dan 48 byte data. ATM juga memiliki tiga bidang utama user yang meliputi user client untuk transfer data pengguna, yang dimana ATM sendiri memiliki dua jenis koneksi juga, seperti Virtual Channel Connection atau VCC, dan Virtual Flat Connection atau VPC. VCC merupakan unit dasar pengiriman data antara dua titik, sedangkan VPC merupakan kumpulan VCC dengan titik akhir yang sama. Penggunaan virtual flat mempercepat koneksi dan menyederhanakan dari arsitektur si jaringan itu sendiri. Nah, dalam ATM sendiri, flow control dilakukan dari sisi pengguna, dilakukan ke jaringan melalui mekanisme generic flow control atau GFC, dan kontrol signal dilakukan dengan lewat channel khusus, seperti meta signaling channel. Nah, untuk menghindari overhead berlebih, jadi ATM sendiri mampu menangani traffic real time seperti audio dan video melalui kategori layanan seperti CBR atau Constant Bitrate, yang dimana meliputi dari RT-PBR, NRT-PBR, EBR, dan EBR.
Di lapisan fisik juga ETM dapat transmisikan melalui dua model, yang meliputi cell-based physical layer dan mengirim sel tanpa struktur frame. Dan sudah base dan menambahkan struktur sinkronasi. Untuk kualitas layanan juga ETM mampu menangani delay, jitter, dan kehilangan paket secara efisien. Nah, oleh karena itu, ATM juga banyak digunakan untuk aplikasi multimedia, video conference, dan juga komunikasi berbasis data untuk aplikasi lainnya. Untuk materi 13, berisi mengenai synchronous transfer mode juga, dan pengenalan terhadap frame relay. Di sini juga membahas mengenai available bit rate atau ABF, kemungkinan pengguna menentukan kecepatan maksimum dan minimum transmisi. ATM juga mendukung berbagai jenis aplikasi melalui ATM Adaption Layer atau AEL yang berfungsi untuk menangani kesalahan, segmentasi, dan reassembly data, serta untuk kontrol waktu dan aliran. AEL memiliki beberapa tipe seperti AL1 untuk CBR dan AL2 untuk DBR, AL3 atau 4 untuk koneksi dan pesan untuk streaming. Di sini juga ada IL5 untuk transportasi data yang lebih sederhana. Sementara itu, frame relay adalah teknologi yang lebih ringan dan efisien dibandingkan X.25. Berbeda dari ATM sendiri, frame relay lebih tidak memiliki kontrol kesalahan apapun. Walaupun aliran pada setiap hub atau titik persambungan, sehingga komunikasi lebih cepat dan throughput lebih tinggi. Meskipun begitu, kontrol tetap dapat dilakukan di lapisan atas jika dibutuhkan. Frame relay juga menggunakan ELPF yang pada research frame dan LLPD dan pada control frame, serta memungkinkan pengiriman frame data tanpa overhead besar. Frame relay cocok untuk sistem digital modern yang sudah ada, yang juga memungkinkan penggunaan logika kontrolnya dan transmisi data yang bisa dipisahkan. Di sini juga menghasilkan komunikasi yang lebih efisien dan juga cepat, dan teknologi juga lebih banyak digunakan untuk standar yang memiliki jaringan berkecepatan tinggi. Selanjutnya untuk materi 14 di sini membahas mengenai teknik transmisi dalam komunikasi data digital yang terbagi menjadi dua mode utama, yaitu paralel dan serial. Transmisi paralel menggunakan banyak jalur sekaligus sehingga lebih cepat namun mahal. Dan biasanya juga hanya digunakan untuk jarak pendek seperti RAM ke prosesor. Sebaliknya, transmisi serial hanya memerlukan satu jalur dan cenderung lebih murah, dan juga cocok untuk jarak jauh seperti koneksi keyboard ke prosesor ataupun ke LAN. Transmisi serial terbagi menjadi sinkronus dan sinkronus. Pada sinkronus juga data dikirim per karakter, dilengkapi dengan bit awal atau start dan bit paritas untuk mendeteksi kesalahan, hingga bit akhir untuk melakukan stop. Metode ini sederhana waktu melalui clock untuk mengatur pengiriman blok data secara serempak dan berkelanjutan. Setiap blok data diawali dan diakhiri dengan pola khusus serta dikemas dalam format frame. Metode sinkronus lebih efisien dalam ukuran data dibanding asinkronus. Nah, secara umum juga di sini komunikasi data memiliki beberapa keunggulan seperti koreksi kesalahan, keamanan data, dan melalui juga enkripsi, dan kualitas sinyal lebih baik. Nah, di sini juga memiliki kelemahan yang harus memerlukan bandwidth besar dan sinkronisasi yang lebih ketat juga. Untuk materi 15, cara membangun jaringan ad hoc menggunakan laptop serta meninjau kembali komponen dasar dalam komunikasi data. Jaringan komputer terdiri dari berbagai perangkat seperti server, router, switch, modem, dan access point yang saling terhubung melalui media kabel, yaitu meliputi koaksial, sembaga, maupun fiber optik, dan juga ada pun nirkabel. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsi berbeda dalam meneruskan dan mengatur lintas data. Transmisi dapat dilakukan dalam 3 mode, yaitu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Protokol mengkomunikasi juga diperlukan agar semua perangkat dapat bertukar pesan dalam format yang sama. Setiap perangkat dalam jaringan dikenali melalui IP yang diatur menggunakan subnetting. Jaringan nirkabel ad hoc juga memungkinkan antar komputer saling terhubung langsung tanpa perantara atau akses point. Langkah membuat jaringan ad hoc melibatkan pengaktifan WiFi, memilih nama jaringan dan metode keamanan seperti meliputi WIP, VPA2, dan Open, hingga koneksi berhasil tersambung. Setelah jaringan aktif, maka komputer akan bergabung dan menggunakan jaringan tersebut untuk berbagi file.
Jaringan ad hoc ini juga sangat berguna untuk komunikasi peer to peer dalam skala kecil dan tanpa infrastruktur tambahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.